Abbas radhiyallahu anhu, dan Tawus ini muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Taib. Akhirnya kata Abdullah Asyami, aku diizinkan untuk masuk, aku masuk. Ketika aku masuk, kan aku ingin bertanya sesuatu. Lalu Tawus mengatakan kepada aku, Sal wa aujiz. Silahkan kau bertanya, tapi yang ringkas. Jangan panjang-panjang pertanyaan. Bertanyalah tapi yang ringkas. Wa in syi'ta, kalau engkau mau, allamtuka fi majlisika hadha Al-Quran wat Taurat wal Injil. Kalau engkau mau, aku akan ajarkan kepadamu di majelismu ini sekarang ini. Al-Quran, Taurat dan Injil. Subhanallah. Mau diajari kita 3 kitab dalam satu majelis itu. Kata Abdullah Asyami, in allamtanihi la as'aluka an syai'. Kalau engkau ajarkan kepada aku Quran, Taurat dan Injil, ya aku nggak akan bertanya apa-apa sudah. Oh iya, apa kata Tawus? Khafillah. Makhafatan la yakunu syai'un 'indaka akhwaf minhu. Takutlah kepada Allah dengan rasa takut yang di sisimu tidak ada yang lebih engkau takuti daripada Allah SWT. Full takutnya sama Allah SWT. Warjuhu raja'an huwa asyaddu min khawfika. Dan berharaplah kepada Allah dengan harapan yang lebih besar daripada rasa takut. Wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsi. Subhanallah. Cintailah untuk orang lain apa yang engkau cintai untuk dirimu sendiri. Jadi seakan-akan Tawus ini meringkaskan isinya Quran, Taurat dan Injil. Ini loh. Merasa takut dan rasa harap sama Allah SWT. Beribadah kepada Allah dengan hal itu. Bermuamalah dengan manusia dengan cara apa? Bermuamalah dengan manusia dengan cara mencintai untuk orang lain yang dicintai untuk diri sendiri. Ini disebutkan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Jadi kira-kira itulah ringkasan dalam pengabdian hamba kepada Allah Azza wa Jal yang disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam Taurat, dan disebutkan dalam Injil. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan al-khawf afdal min ar-raja ma dama ar-rajulu sahihan. Rasa takut itu lebih afdal daripada rasa harap tatkala orang itu sehat. Fa idza nazala bihil maut farraja'u afdal. Tapi tatkala kematian datang, maka harapan itu lebih mulia. Ini beberapa ungkapan para ulama salaf bagaimana mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jal, menggabungkan, memadukan antara rasa takut dan rasa harap. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang dalam pembahasan tentang keutamaan menangis. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhal. Baik, barakallahu Ustaz. Alhamdulillah sudah banyak pertanyaan yang masuk. Ana bacakan pertama dari Muskat, ada titipan pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan ini dari 2 minggu yang lalu Ustaz, cuman minta dititipkan, tetapi Ana sendiri kurang paham. Mungkin Ustadz bisa lebih memahami pertanyaannya. Begini pertanyaannya Ustadz, ada satu kerabat yang telah mengikuti ajaran spiritual setelah berbicara, akhirnya kita berdiskusi bahwa kami membahas surat Al-Qaf ayat 16, beliau meyakini ajaran manunggaling kaula Gusti. Beliau memberikan pemahaman bahwa semua agama adalah ujungnya satu, yaitu kasih sayang. Kami membahas surat Luqman ayat 12, beliau meyakini bahwa cara bersyukur itu adalah berbuat baik, tidak meyakini orang lain dan beramal. Dan menurut beliau, sholat adalah salah satu ritual ibadah saja dalam bersyukur.
Yang dimaksud adalah jika kita sudah berbuat baik tidak meyakini orang lain itu sudah termasuk ibadah. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana tanggapan Ustadz terkait dengan pemahaman seperti hal tersebut di atas? Lalu bagaimana caranya juga memberikan pemahaman yang baik tentang Islam kepada kerabat? Lalu pertanyaan yang ketiga, bagaimana kita harus bersikap secara Islam mengenai organisasi tersebut yang menurut beliau sudah diakui secara negara. Demikian Ustaz pertanyaannya. Nah, barakallahu fiik. Ya jamaah. Jadi memang ada kelompok yang mengatakan atau berkeyakinan semua agama itu sama. Baik, yang perlu kita fahamkan kepada orang yang mengatakan ini, sampaikan kepada dia. Dia percaya nggak sama Nabi Muhammad SAW? Ini menjadi pertanyaan penting buat dia. Dia percaya nggak sama Nabi Muhammad SAW? Kalau nggak percaya, udah kafir, selesai sudah. Kalau percaya, tinggal kita lihat. Bagaimana dakwah Nabi Muhammad SAW? Nabi itu berdakwah, ngajak kepada apa? Selama 23 tahun. Nabi mengajak orang-orang musyrikin untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Di kota Madinah, beliau bertemu dengan orang-orang Yahudi, diajak untuk masuk Islam. Bukan diajak untuk berbuat baik. Baca Al-Quranul Karim. Bagaimana beliau mengajak orang-orang ahlul kitab. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana alla na'budu illallah. Ini yang pertama. Katakan kepada ahlul kitab, kemari kalian. Kepada satu kalimat yang menjadi kalimat persatuan kita. Ini kalau bicara semua agama sama, kemari. Kita panggil semua orang Yahudi, Nasrani, mau Buddha, wah Hindu. Ya, kemari semuanya. Kepada satu kata yang kita setujui. Apa? An la na'budu illallah. Yaitu kita tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Kita tidak boleh berbuat syirik. Artinya disinilah dakwah Nabi SAW mengajak orang-orang itu. Jadi ketika ada orang berpikir semua agama sama, tinggal lihat dia agamanya apa. Kalau dia mengaku Islam, nggak seperti itu Islam. Kalau memang dia bukan agama Islam, ya sudah kita dakwain untuk masuk Islam dia ini. Makanya tanyakan apakah dia percaya kepada Nabi SAW. Kenapa Nabi SAW umpamanya kirim surat kepada Raja Persia, kirim surat kepada Raja Romawi, kirim surat kepada Raja Yaman, kirim surat kepada Raja Mesir. Semuanya diajak masuk Islam. Apa itu Islam? Oh Islam, ya yang penting orang Islam itu, ada lagi memahami Islam itu yang penting berserah diri kepada Allah SWT. Engkau percaya nggak sama Nabi SAW? Nabi SAW mengatakan bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Syahadatain, salat, zakat, puasa, haji. Ini Islam. Berbuat baik, nah. Kalau kita bicara berbuat baik, selalu kita berbuat baik sama orang lain. Tapi agama Islam ini menyuruh umat manusia untuk memperbaiki hubungan dengan Sang Pencipta dan dengan manusia. Apa dikatakan baik orang yang menyembah batu? Apa dikatakan baik? Batu dia sembah, dikasih sesajen. Ini kezaliman sebenarnya. Maka dikatakan syirik itu. Ini orang kadang berpikir baik itu udah bantu orang ini itu. Apa engkau nggak tahu kezaliman yang paling dahsyat itu melakukan kesyirikan, menduakan Allah Azza wa Jalla. Maka memang cara kita mendakwai orang tersebut yang pertama tadi memastikan apakah dia beriman kepada Allah dan Rasulnya apa tidak. Kalau tidak, ya pantas dia mengatakan itu. Kalau iya, ya tinggal kita jelasin. Karena memang ada orang-orang liberal yang mengajak. Dan ini bukan cuma di Indonesia, jamaah, di dunia. Ada sebuah kelompok yang mengajak untuk mengatakan semua agama sama. Padahal yang Nasrani nggak mau dengan hal itu. Yang Islam ini maksa. Islam ini maksa mengatakan sama agama. Yang Nasrani enggak sama. Loh, mereka mengatakan enggak sama. Karena mereka mengakui Nabi Isa sebagai Tuhan. Sedangkan kita mengatakan Nabi Isa sebagai
utusan Allah Azza wa Jal. Jadi memang bingung kali kita menghadapi orang-orang Islam yang berpahaman seperti ini. Dan di dunia ini ada. Bukti lain kalau memang semua agama itu nggak sama. Tuh orang-orang Nasrani, mereka punya misionaris yang mengajak orang untuk pindah agama. Terus kalau agama sama, kenapa harus pindah? Ini pertanda mereka tidak mengakui bahwa semua agama sama. Ya, kita mengatakan juga nggak sama. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi Allah itu hanya Islam. Itu mungkin cara kita memahamkan hal itu. Kemudian kepada keluarga kita, kerabat kita ya. Kita ketahui bahwasanya berdakwah itu, menyampaikan kebenaran itu perlu ilmu. Sehingga yang ingin mengajak tolong belajar dulu. Kalau bicara orang nggak paham, orang punya semangat berbuat baik, tinggal kita kasih tahu, ini loh nggak boleh. Oh ya makasih, jazakallah khair. Ini kalau orang kondisinya memang nggak tahu, tapi dia punya semangat untuk berbuat kebaikan. Kondisi kedua, ada orang tahu sama hukum. Cuma dia ini sedang malas, imannya sedang turun. Maka tugas kita bukan hanya ngasih tahu, tapi perlu memotivasi. Jadi memberikan motivasi-motivasi, nasihat-nasihat supaya dia semangat lagi untuk beramal. Yang ketiga, ada orang ini yang berpaling, yang nggak mau diajak. Bahkan dia punya dalil sendiri, punya argumentasi sendiri, bahkan dia siap untuk mendebat. Yang ketiga ini perlu diskusi. Dan bicara diskusi, maka diperlukan ilmu yang lebih dalam lagi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau bicara apakah semua ormas ya atau yayasan yang diakui pemerintah itu benar? Tidak, secara pemerintahan benar. Secara agama, kita punya agama Islam. Kita punya Al-Quran dan Sunnah. Untuk melihat apakah ormas itu benar atau tidak. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Ukti Evi mau membacakan pertanyaan dari Lubuk Linggau, tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Ahlan bik Ustaz. Ya ini ada titipan pertanyaan Ustaz. Izin bertanya, saya seorang ibu dari 2 anak perempuan. Sebelumnya suami menikah karena mantan istri hamil sebelum pernikahan. Dikaruniai anak laki-laki. Karena saat ini satu rumah dan anak tersebut berumur 9 tahun, belum balik. Apakah anak ini tetap menjadi mahram saya atau tidak? Dikarenakan dia bernasab pada ibunya. Dan apabila tidak bisa menjadi mahram saya, apakah bisa Ustadz anak laki-laki tersebut dijadikan saudara sepersusuan agar bisa menjadi mahram bagi si ibu dan kedua putrinya? Syaratnya bagaimana Ustadz? Apa saja ini anak? Apabila saat ini anak tersebut berusia 9 tahun, kalau ingin diberi ASI, jika bisa syaratnya seperti apa? Jazakillah khair. Nah, barakallahu fikum. Ya jamaah. Ini termasuk pertanyaan yang sulit jemaah. Tapi itu terjadi. Apa solusinya? Yang pertama berkaitan dengan anak di luar nikah. Seringkali ini ditanyakan. Ana rasa wajar kalau seringkali ditanyakan. Di Jakarta saja selama 4 tahun. Dari tahun 4 tahun apa 3 tahun? 3 tahun kira-kira. Itu di satu klinik telah terjadi aborsi sebanyak 32.000. Itu dalam 3 atau 4 tahun. 32.000. Itu hanya di Jakarta. Itu kebanyakan atau bahkan hampir semuanya adalah anak-anak hasil zina yang diaborsi. Dengan alasan
untuk menutupi aib ini itu mereka membunuh itu anak-anak. Inilah yang disebut dosa melahirkan dosa. Dosa melahirkan dosa. Terus gimana kalau dibiarkan anak itu sampai lahir? Nanti nasabnya kemana? Kan akan jadi aib buat keluarga. Nah, tapi tetap biarkan anak itu lahir. Terus setelah lahir, nasabnya kepada siapa? Kalau sang perempuan itu gadis yang dizinain dan tidak punya suami, maka anak itu nasabnya kepada siapa? Di sini terjadi perselisihan di antara para ulama. Jumhur ulama berpendapat anak itu dinasabkan kepada ibunya. Selesai sudah. Anak ibunya itu pasti. Kalau anak bapaknya belum tentu. Bisa jadi dia berzina sama fulan. Tapi kalau ibunya jelas dia keluar dari rahim ibunya. Lalu gimana? Pendapat yang kedua, kalau sang ayah mengakui itu anak dia, bisa enggak? Karena dia tahu nih perempuan memang tidak berzina kecuali bersama dia. Dan dia mengakui anak itu anak dia. Sebagian ulama berpendapat boleh. Kalau orang tuanya benar-benar bertobat kepada Allah SWT sehingga anak itu dinasabkan kepada bapak. Ini pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan pendapat kalau nggak salah Syekh Masyhur Hasan Salman termasuk melihat hal ini ya. Mudah-mudahan Anda nggak salah menyampaikan pendapat ini. Nanti Anda rujuk kembali. Jadi memang masalahnya ada dua pendapat. Cuma pendapat yang lebih kuat pendapat jumhur ulama. Yang lebih banyak diikuti oleh para ulama. Tapi dengan kondisi seperti sekarang ini. Yang tadi sampai 32.000 diaborsi itu anak. Ini hanya di Jakarta aja. Belum yang di kota-kota lain. Na'udzubillahi minaz-zina. Ini menunjukkan memang benar-benar sudah darurat zina negeri kita ini jamaah. Semoga Allah menyelamatkan. Terus gimana Ustaz? Ketika anak itu dinasabkan kepada ibunya. Apakah ada solusi agar anak itu bisa jadi mahram buat istrinya suami. Artinya buat istrinya bapaknya. Maka kalau bicara itu kembali lagi memang ada dua pendapat para ulama. Yang jelas semua sepakat kalau di bawah umur 2 tahun anak itu disusuin sebanyak 5 kali maka dia akan jadi anak susunya. Memang ada pendapat Aisyah radhiyallahu tentang radha'atul kabir, tentang susuan buat anak yang udah besar. Ini dalam kondisi-kondisi darurat memang mungkin itu bisa dijadikan solusi. Di mana anak itu disusuin dengan dipereskan dari ASI-nya ibu, kemudian disusukan kepada anak itu sebanyak 5 kali, dia menyusun, minum 5 gelas umpamanya, anak itu jadi anak susu. Ini dalam kondisi darurat. Walaupun memang pendapat yang lebih kuat, yang bisa menjadi saudara susu itu adalah anak yang di bawah umur 2 tahun. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khair Ustaz. Berikut ada pertanyaan dari jamaah Zoom untuk Ummu Kafit. Apa ingin bertanya langsung? Tafadhali Ummu Kafit ya. Atau Anda bacakan Ustaz, masih menyambung mengenai pertanyaan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana izin bertanya. Apabila seorang perempuan yang dulu suka berzina sehingga mempunyai anak dan menikah dengan laki-laki yang mau menerimanya dan mereka pun pernah berzina,
Lalu sang perempuan bertaubat dan berusaha memperbaiki diri dengan berhijrah, beramal soleh dan berusaha istiqomah. Tapi suaminya tetap bermaksiat kepada Allah dan suka menyanyiakan anak istrinya. Dan tidak segan-segan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dikeluarkannya. Di sisi lain, keluarga perempuan pun menolak dan belum sepenuhnya merestui rumah tangga mereka dan berusaha menghancurkan rumah tangganya karena mengetahui dan mendengar perilaku suami yang tidak sesuai harapan keluarga si perempuan ini. Apakah dari perbuatan dan perilaku suaminya ini bisa jadi sebuah ujian Allah untuk sang istri sebagai penebus dosa-dosanya yang dulu, termasuk dosa zinanya dulu? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nah, bicara dosa zina, kita ingat dosa zina ini tidak seperti dosa-dosa kecil. Bahkan sebaliknya. Allah Azza wa Jalla mengatakan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kalian menghindari dosa-dosa besar, menghindari zina dan teman-temannya yang dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil akan dihapuskan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa-dosa kecil itu bisa dihapuskan dengan menjauhi dosa-dosa besar. Bagaimana dengan dosa-dosa besar? Dosa-dosa besar harus dengan bertaubat dengan taubatan nasuha. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Taubat dengan taubatan nasuha. Yang pertama, menyesali apa yang telah dia lakukan, meninggalkan, dan ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Dan tentunya memperbanyak amal soleh agar Allah Azza wa Jalla menggantikan dosa-dosa mereka dengan amal kebajikan. Baik, kalau pertanyaannya, apakah dia, kalau Anda lihat, apakah mempertahankan rumah tangga yang seperti itu harus dilakukan atau tidak? Soalnya sang penanya tidak bertanya apakah Anda harus berpisah sama suami, tapi lebih bertanya untuk mempertahankan rumah tangga itu dalam kondisi keluarganya sendiri nggak suka. Dan Anda lihat penanya ini kondisi dia itu di keluarganya dia nggak diterima, suaminya ini nggak diterima, dan di pandangan dia suaminya mensia-siakan keluarga juga. Maka kalau bicara ujian, nah bisa jadi itu azab buat antina. Tapi mempertahankan rumah tangga dengan suami yang terus berbuat dosa, yang terus berbuat maksiat, ini bukan hal yang baik. Kenapa engkau mempertahankan? Itu jadi pertanyaan. Seharusnya kalau engkau benar-benar hijrah, benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya membenci suami yang seperti itu, benci. Suami enggak sholat umpamanya, suami berbuat maksiat terus. Engkau masih suka sama suami. Engkau benci sama dia. Bentuk bencimu adalah dengan menasehati. Tatkala tidak mau dinasehati dan tidak mau berubah, maka solusinya berpisah sama suami. Ini salah satu mengungkapkan kebencian kita kepada suami yang melakukan kemaksiatan. Dan itu bisa jadi menjadi solusi untuk memperbaiki suami. Berapa banyak suami yang jadi baik ketika istrinya gugat cerai. Ya udah bang, kita kayaknya nggak bisa kita lanjutkan. Kita beda visi dan misi. Nah, ketika sang istri berani dan dia serius karena Allah Azza wa Jalla menuntut cerai sama suaminya, bukan karena kesenangan dia. Ada perempuan yang gugat cerai masalah ekonomi. Ini gugat cerai masalah agama. Maka Allah akan berikan kepadamu ganti yang lebih baik. Masalah lainnya timbul, gimana anak-anak? Subhanallah. Apakah suami yang anti katakan tadi menelantarkan, mensia-siakan istri dan anak-anaknya dalam kondisi suami istri dia peduli sama anak-anak? Enggak.
maka kadangkala perceraian itu menjadi lebih baik buat anak-anak. Sehingga dia hidup di satu rumah bersama ibu yang peduli sama dia tanpa ada yang mengganggu rumah tangga mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah khair, Ustaz Barakallahu Fik. Ada satu pertanyaan dari akhwat kecil kita, sepertinya perlu diapresiasi karena sedang semangat-semangatnya. Tafadholi Ade Aisyah dari Riau. Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Aisyah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Mau tanya apa Aisyah? Aisyah ingin bertanya, ini titipan dari Umi. Aisyah yang baca. Siap. Pertanyaannya Ustadz, apakah orang yang tidak mengucapkan syahadat di saat ajalnya mendapatkan azab kubur, dan apakah gugur pahala baiknya di saat orang tersebut dalam keadaan hidup apabila tidak mengucapkan syahadat tersebut, sementara orang tersebut dalam keadaan kadang sadar dan kadang tidak sadar di saat orang tersebut sakit. Jazakallahu khair Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, pertanyaan yang indah dari Aisyah. Hafizakillah ya. Berkaitan dengan hadis Nabi SAW tentang man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya dalam kehidupan ini la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Terus gimana Ustaz? Ada orang yang mati tidak mengucapkan itu. Gimana? Apakah tadi dikatakan amalannya gugur atau dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi ucapan la ilaha illallah tatkala ajal menjemput itu salah satu tanda husnul khatimah. Ingat, itu salah satu tanda husnul khatimah. Terus gimana ketika orang tidak mengucapkan la ilaha? Kalau dia orang soleh, kalau dia orang baik, kadang-kala ada orang mati mendadak. Mati mendadak. Dia belum sempat ada yang mentalkin dia. Tapi kondisi dia itu gimana tatkala mati? Ada orang mati lagi baca kitab agama. Ada orang mati lagi baca Al-Quranul Karim. Ada orang mati lagi berangkat kajian. Ada orang mati di medan jihad. Ditebas lehernya, gak sempat mengatakan la ilaha illallah. Ada orang mati lagi berangkat haji. Jadi itu menjadi tanda-tanda husnul khotimah ketika dia mati dalam kondisi soleh, orang baik. Walaupun dia tatkala meninggal dunia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Salah satu tanda husnul khotimah mengatakan la ilaha illallah. Tapi ada orang yang baik, yang soleh, mati dalam kondisi beramal soleh atau perjalanan dalam melakukan amal soleh, maka itu insya Allah juga tanda husnul khatimah buat dia karena dia meninggal dalam kondisi baik. Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan hadis Nabi SAW ditanya tentang mati mendadak. Gimana orang mati mendadak? Maka kata Nabi SAW, rahatun lil mu'min. Itu tempat istirahat mukmin, nggak pernah sempat sakit atau mati. Kalau orang beriman, orang baik mati mendadak tanpa sakit-sakitan, itu adalah tempat istirahat buat dia. Tapi buat orang yang fajir, orang yang banyak dosanya, maka itu jadi azab buat dia karena dia belum sempat tobat udah mati gitu loh. Jadi intinya itu apakah dia mati dalam kondisi baik, telah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, kalau benar insya Allah dia husnul khatimah, walaupun tidak sempat mengatakan la ilaha illallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Tafadhali Lubuk Linggau, kalau masih ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali.
Afwan Ustadz, tadi itu kan tadi titipan pertanyaan untuk dari teman saya Ustadz, yang tadi menyusui yang apakah kalau di atas 2 tahun, karena tadi kan anaknya berumur 9 tahun Ustadz, apakah masih bisa diberikan air susu sebanyak 5 gelas itu agar dia bisa menjadi mahram dari teman saya dan juga kedua anaknya, dikarenakan anak tersebut tinggal bersama teman saya dan juga kedua anaknya Ustadz. Afwan Ustadz, tadi kurang jelas Ustadz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi Ana memberikan 2 opsi sebenarnya. Makanya Ana minta kepada penanya nanti untuk mengkaji lagi ya. Dikaji tentang yang pertama, opsi pertama, ketika sang ayah itu mengakui itu anaknya. Kan tadi disebutkan ada 2 pendapat ulama. Yang satu mengatakan nggak bisa dinasabkan kepada bapaknya, kepada bapak biologisnya nggak bisa. Yang satu mengatakan bisa, tatkala dia mengakui dan perempuan itu memang tidak berzina kecuali sama dia. Tatkala ini yang dipilih, maka otomatis anak itu nggak perlu disusuin lagi. Karena itu sudah anaknya bapaknya dan itu mahram untuk sang ibu kan. Ini pendapat yang pertama tadi atau opsi yang pertama. Opsi yang kedua juga ini berkaitan dengan masalah menyusuin ketika lewat umur 2 tahun. Ada 2 pendapat ulama juga. Aisyah berpendapat bahwasanya boleh menyusuin ketika besar dikasih air susu itu sehingga anak itu menjadi mahram. Dan ini juga bisa menjadi solusi tatkala darurat memang nggak ada jalan lain. Jadi dia disusui dalam kondisi sudah lewat umur 2 tahun. Tapi pendapat jumhur ulama nggak bisa sebenarnya. Karena sudah lewat 2 tahun. Jadi masalahnya ini harapan Ana penanya ini mengkaji lagi. Dibahas lagi ya mungkin nanti Ana akan bantu untuk agar sang penanya benar-benar belajar. Sehingga dia dapat mengambil keputusan yang tepat apa yang harus dia lakukan. Barakallahu fikum. Nah. Fik Barakallahu Ustaz, ada satu pertanyaan dari jamaah Zoom yang sepertinya mau dititipkan saja. Pertanyaannya, saya dekat dengan sepupu saya dari keluarga ayah. Kami pun mencari tahu untuk hubungan kami ini. Saya mengikuti kajian dan saya nanya-nanya ke Ustadz pada saat saya kajian. Ternyata boleh kalau berhubungan atau menikah dengan sepupu. Akhirnya kami berdua memberanikan diri untuk bicara ke orang tua. Orang tua saya tidak mengizinkan atau tidak merestui. Sedangkan saya terangkan itu boleh dari agama dan kami sudah cari tahu juga sebelumnya. Tapi ternyata orang tua tetap tidak mengizinkan sampai bicara sudahlah jangan bawa-bawa agama. Sedangkan saya yakin bahwa kita hidup dengan pedoman yaitu agama. Saya harus bagaimana Ustadz, bagaimana hukumnya menikah tanpa restu orang tua dengan permasalahan tersebut? Kalau saya menikah dengan tanpa restu orang tua, bagaimana siapa yang akan menjadi wali nikah saya? Jazakallah khair. Semoga dipahami Ustadz. Barakallah. Nah, jemaah. Ada aja ya. Kehidupan ini penuh dengan ujian. Ada yang mengatakan tadi jangan bawa-bawa agama. Gimana nggak dibawa agama ini? Mati yang dibawa apa? Duit. KTP yang dibawa. Nggak dibawa tuh KTP. Kita kalau mati KTP, paspor ya. Apa kira-kira kalau mati orang tuanya dikasih ini paspor bapak, KTP bapak, nanti bapak kalau mau ditanya malaikat apa. Nggak ada. Yang dibawa apa? Agama yang dibawa. Cuma memang bagaimana kita menyampaikan. Kadangkala ada orang yang nggak bisa paham tentang agama kita ini. Berkaitan dengan menikah dengan sepupu. Di surat An-Nisa ayat 22-23 insya Allah. Di situ dijelaskan tentang siapa sih mahram. Siapa sih mahram. Coba lihat Aisyah, Fatimah binti Muhammad SAW. Itu menikah dengan siapa? Menikah sama Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Sepupunya Nabi SAW. Sepupu menikah sama keponakan sepupunya. Artinya anak sepupunya. Bukan sama sepupu, sama anak sepupunya. Karena memang bukan mahram mereka itu. Nah, kemudian yang kedua, Nabi SAW pernah melamar Ummu Hani, sepupunya Nabi SAW. Tapi Ummu Hani merasa dia udah tua ya, dia banyak anaknya, nggak ingin ngerepotin Nabi SAW ya. Dia menolak. Jadi sebenarnya
nggak ada masalah nikah sama sepupu. Hanya saja di beberapa daerah di Indonesia ini ada yang menganggap itu tabu. Karena dalam pandangan mereka sepupu itu mahram. Dan ini pandangan yang salah. Tradisi, budaya itu diterima oleh agama selama tidak bertentangan dengan agama. Karena kalau sepupu dijadikan mahram maka terjadi perbuatan mengharamkan yang dihalalkan dan menghalalkan yang diharamkan. Bagaimana mengharamkan yang dihalalkan? Ya memang halal untuk dinikahin, kenapa diharamkan? Kalau bicara menghalalkan yang diharamkan, seharusnya mereka nggak boleh berduaan. Nggak boleh safar ditemenin sama sepupunya, nggak boleh. Karena bukan mahram. Terus gimana solusinya? Jadi yang pertama solusinya itu ya berusaha kita untuk menjalin komunikasi yang baik sama orang tua. Terus kalau alasan orang tua itu hanya masalah yang tadi disebutkan. Anda rasa alasan itu masih bisa diperbaiki dari orang tua. Seorang perempuan itu ketika orang tuanya tidak mau menikahkan. Padahal laki-laki yang melamarnya ini soleh. Ini syaratnya. Agamanya baik, akhlaknya mulia. Terus gimana Ustaz? Dan orang tua nggak mau. Kalau masih ada pilihan lain, ya mungkin pilihan lain lah. Daripada anti harus menikah, kemudian nanti ribut sama orang tua. Tapi kalau anti tetap ingin menikah, maka yang harus dilakukan adalah berangkat ke pengadilan agama. Di sana itu ada firm mengajukan wali al-adl. Ada wali yang menghalangi anaknya menikah tanpa alasan yang sesuai dengan syariat. Maka berangkat ke sana. Ajukan itu kepada hakim, kepada pengadilan. Nanti pengadilan akan panggil orang tua. Ketika orang tua memang tidak mau datang, atau ketika datang nanti akan dimediasi, sehingga akan ketemu titik temu. Kalau enggak, nanti hakim itu bisa memindahkan perwaliannya. Dari bapak dikasihkan kepada yang lainnya. Turun walinya itu. Karena bapaknya tidak berhak menjadi, bukan tidak berhak menjadi wali ya. Karena menghalang-halangi anaknya untuk menikah. Maka itu menjadi solusi. Hanya saja Anda sampaikan tadi, kalau bisa kita tidak ribut sama orang tua, itu akan lebih baik. Tapi kalau tetap mau menikah, maka solusinya adalah berangkat ke hakim. Ingat, bukan berangkat ke ustadz. Bukan berangkat ke penghulu. Karena banyak orang-orang berangkat ke ustadz, ini wali hakim. Bukan, ustadz bukan wali hakim. Penghulu pun bukan wali hakim, kecuali yang sudah diputuskan oleh yang namanya nanti KUA resmi ya, secara resmi, atau nanti ke pengadilan agama. Itu menjadi solusi. Dan Anda masih ingat Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, pernah beliau itu dia di Saudi Arabia menganjurkan kepada gadis-gadis yang sama bapaknya dihalangi menikah untuk berangkat ke pengadilan. Karena ada orang tua yang melihat anaknya ini ya sudah waktunya menikah, ada yang melamar tapi sang orang tua tidak mau, kadang-kala alasannya nggak jelas gitu loh. Maka mereka berangkat ke hakim untuk diselesaikan masalahnya. Terus apakah itu tidak dikatakan durhaka? Enggak, jamaah. Enggak. Pernah ada seorang perempuan di masa Nabi SAW datang menjumpai Nabi SAW. Dia itu dikawinkan sama bapaknya dengan sepupunya. Ini sama sepupunya. Iya. Sama anak pamannya. Kalau antum mungkin membaca Ustadz, katanya kalau nikah sama sepupu itu nanti anaknya yang lahir kena penyakit ini itu macam-macam, nggak benar. Nabi SAW telah Allah Azza wa Jalla Allah Jalla Jalla telah menghalalkan menikah dengan sepupu. Allah menghalalkan hal itu. Dan itu boleh, nggak ada masalah. Dan Nabi mempraktekannya. Nih, anak perempuan datang kepada Nabi SAW. Laporan dia. Bapakku menikahkanku tanpa keridhaanku dengan sepupu. Akhirnya Nabi SAW memanggil orang tuanya.
Mengatakan kalian jangan paksa anak kalian untuk menikah dengan orang yang dia tidak sukain, yang dia tidak ridhoin. Akhirnya setelah Nabi menjelaskan hal itu, perempuan ini mengatakan, ya Rasulullah, aku hanya ingin orang-orang laki-laki itu tahu bahwasanya kita itu juga punya hak anak perempuan. Maka aku telah menerima pernikahan yang ayahku inginkan. Subhanallah. Jadi seperti itu. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustaz, barakallahu fiik, ada 3 pertanyaan dari jamaah Zoom, sepertinya saling berkaitan. Ana coba rangkum sedikit. Yang pertama dari Ukti Pramita Yulia. Assalamualaikum Ustadz, apa hukumnya menerima bantuan dari bank konvensional yang bekerja sama dengan pemerintah untuk memberikan bantuan kepada rakyat miskin? Apakah uang tersebut boleh diterima dan digunakan untuk konsumsi sehari-hari? Lalu dari Ukti Dini, Ahwan Ustadz, orang tua menyuruh kami untuk meminjam uang di bank untuk keperluan renovasi rumah yang sangat perlu untuk dilakukan. Apakah kami melakukannya sementara kami takut azab Allah? Di sisi lain kami ingin membantu orang tua. Lalu yang ketiga dari Haryas Kristanti, Ustadz, kami sedang berjuang secara finansial, keluar dari lembaga riba dan masih berjuang menyelesaikan hutang riba dengan cara menjual aset. Dalam doa kami, ya Allah datangkanlah pertolonganmu dari arah yang tidak kami sangka-sangka agar kami bisa segera melunasi kewajiban kami. Pertanyaannya, apakah doanya kurang spesifik atau terlalu pasrah Ustaz? Mohon pencerahannya karena keadaan was-was seolah santai menunggu pertolongan dan kurang bersungguh-sungguh dalam doa menjual aset. Tapi mau spesifik doanya, takut juga seolah mengatur Allah. Demikian Ustaz pertanyaan, semoga bisa dipahami. Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah, ada 3 pertanyaan terakhir. Ini terakhir tapi pertanyaannya 3 jemaah. Barakallahu fikum. Yang pertama berkaitan dengan sumbangan ya yang diberikan oleh bank konvensional. Yang sebenarnya dari pemerintah bekerja sama dengan bank konvensional diberikan kepada rakyat miskin atau kepada lembaga kalau untuk fasilitas umum insya Allah aman, nggak ada masalah. Dan kalaupun untuk fakir miskin yang memang mereka memerlukan, semoga itu nggak apa-apa karena mereka tidak melakukan riba sebenarnya orang-orang tersebut, dan yang sampai kepada mereka itu adalah uang pemberian seperti itu. Seperti kalau kita ada bank beli sesuatu sama kita, bayar sama kita, kita pun terima hal itu nggak ada masalah. Itu yang berkaitan dengan pemberian dari bank konvensional tersebut. Tapi kalau kita bisa untuk memberikan pelajaran kepada mereka dengan tidak menerima, kalau memang nggak butuh ya, tapi kalau butuh diambil. Ada masalah insya Allah. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan kedua tentang orang tua yang menyuruh anaknya ambil duit dari bank konvensional. Kan urusannya sebenarnya urusan renovasi rumah. Bagaimana sekarang anak membantu orang tuanya merenovasi rumah? Jangan ngambil yang haram. Karena yang dilaknat itu, ingat yang dilaknat itu orang yang makan riba. Artinya yang punya uang kemudian meminjamkan, dia makan ribanya, dia tuh. Kemudian orang yang pinjam uang, dia ngasih makan riba, ini terlaknat. Yang mencatat, yang menulis, yang jadi saksi terlaknat. Jadi kalau anti sekarang melakukan itu, maka anti akan masuk dalam lingkaran riba. Terus gimana solusinya? Banyak solusi sebenarnya. Solusi yang pertama berdoa sama Allah SWT. Doa. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dari Engkau ya Allah. Jangan sampai makan yang haram. Wa bifadlika amman siwak. Dan dari karuniamu, cukupkan aku dengan karuniamu agar aku nggak butuh dengan yang lainnya. Yang kedua, cari pinjaman yang tidak dengan riba. Apa yang bisa lakukan? Cari kawan ini itu. Kadang-kala banyak orang-orang itu malas minjamin karena takut kita nggak bayar. Maka usahakan ketika mau pinjam sama kawan, ada jaminan kan? Sampaikan ini loh jaminannya. Jaminannya ini sertifikat rumah atau sertifikat motor atau apa, ini loh jaminannya. Kita benar-benar ingin memperbaiki rumah. Jadilah orang baik. Insya Allah banyak yang akan membantu kita. Allah Azza wa Jal itu maha mengetahui dan maha melihat. Sehingga tatkala orang-orang berbuat baik, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan juga.
Kemudian pertanyaan ketiga berkaitan dengan apa yang ketiga sampai lupa jemaah? Doa Ustaz. Doa, baik doa. Doa tadi minta rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ahibati fillah, doa untuk melunasi utang itu udah diajarin sama Nabi SAW. Tadi yang Anda bacakan, yang diajarkan kepada Ali bin Abi Thalib. Allahumma qfini bihalalika an harami wa aghnini bifadlika amman siwak. Lalu ada doa yang dibaca sebelum tidur. Ada panjang doanya tawasul dengan nama Allah, dengan kebesaran Allah. Lalu mengatakan Allahumma qdi anna dain. Ya Allah, lunasin hutang-hutang kami. Kemudian doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Itu juga doa diajarkan Nabi SAW. Adapun doa tadi, kalau kita memang punya aset, kita minta sama Allah Azza. Ya Allah, aku mau lunasin utang. Ini asetku ya Allah. Moga engkau mudahkan. Engkau minta sama Allah SWT. Bicara rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu Allah berjanji. Kalau engkau bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kita boleh minta secara spesifik, boleh. Kalau memang kita punya tanah ya Allah. Inilah tanah yang aku milikin ya Allah. Aku ingin lunasin utangku dan yang aku punya ini ya Allah. Moga engkau mudahkan. Minta sama Allah. Sehingga bisa jadi tanah itu laku atau Allah kasih kepada kita dari jalan lain sehingga utang kita bisa lunas. Sehingga mintalah sama Allah SWT. Kalau memang secara spesifik nggak apa-apa. Minta kepada Allah Jalla Jalla. Ingat ketika Nabi SAW berdoa ketika perang Badar. Sampai-sampai beliau mengatakan, Allahumma intuhlak hadhil isabah la tu'bad fil ard. Ya Allah, andai kata sahabat-sahabatku ini terbunuh semuanya, kau nggak akan disembah lagi di bumi ini ya Allah. Tapi jangan berlebih-lebihan ketika berdoa. Hendaklah kita mengetahui posisi kita ini sebagai apa sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila yang Ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Ana pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.